usaha tidak jalan, ini menandakan usaha kita tidak diridhai oleh Allah, maka kita wajib pindah usaha lain. Ini isyarat Allah menyuruh pindah ke pekerjaan lain. Ini adab kepada Allah bagi orang-orang yang ditempatkannya dalam posisi usaha. Nah, itu tadi, seandainya kita dalam usaha itu nggak bisa yang halal, yang haram. Ini menandakan Allah ingin memindahkan kita ke usaha lain, dari pedagang tempe ke pedagang tahu misalnya, ya. Kemudian berikutnya, apabila Allah menempatkan seorang dalam pemerintahan, dalam tugasnya bisa menyelamatkan agamanya, beribadah, wirid, mencari ilmu agama, tetap menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, serta gajinya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, berarti ia sudah direstui dan diridhai oleh Allah. Dan pada posisi ini, ia saat ini jangan pindah ke pekerjaan lain kecuali Allah yang memindahkan. Jadi Allah yang memindahkan adalah tidak bisa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Tengok kan, udah kerja di kantor ini, udah. Nah, kemudian dia bisa menjalankan ketaatan, ibadah segala macam. Udah jangan pindah, kecuali di kantor itu dia nggak bisa ibadah. Kemudian mau nggak mau dia melakukan yang haram, maka itu ciri Allah ingin memindahkan dia ke pekerjaan lain, maka pindahlah. Paham ya Bu ya? Makin paham kan? Alhamdulillah. Yang terakhir, apabila Allah menempatkan seorang hamba dalam posisi fakir, yaitu orang yang perlu kebutuhan hidup sehari, yaitu 15.000, tapi ia hanya dapat 6.000, tetapi ia sabar, ridho dan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Jangan minta kaya kepada Allah. Tengok kan, jangan minta kaya kepada Allah. Nah, nanti Allah sendiri yang membuat ia kaya tanpa diminta. Kalau diminta itu cenderung nafsu, betul kan? Nafsu itu buruk, nggak ada yang baik kecuali nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, sedangkan contoh yang berkenaan dengan tubuh yaitu hati. Apabila Allah menempatkan seorang hamba keadaan sedih, jangan kita berusaha untuk menghilangkan kesedihan itu. Masya Allah, tengok itu. Kalau kita sedih, jangan kita berusaha untuk menghilangkan kesedihan itu. Aku sedih, ya Allah, hilangkan kesedihanku. Jangan kita minta dihilangkan kesedihan itu. Ya, ini kata Imam Ibnu Athaillah, hadapi dan bersabar sampai Allah sendiri yang menghilangkan kesedihan itu. Masya Allah, tabarakallah. Bagus sekali ini hikmahnya nih ya Bu ya. Enak ya kan Bu? Alhamdulillah. Jadi kalau hikmahnya yang ke-24, nanti kita ada tanya jawab ya. Masih jam 6 ya Bu ya. Ustaz ini mana tadi? Jadi saya Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikmah yang ke-24, barang siapa yang menghendaki bahwa mengadakan atau menjadikan dalam waktu yang tertentu kan selain sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah dalam waktu itu, berarti tidak meninggalkan dia akan sesuatu berupa ketololan atau kejairan. Jadi bodoh, tolol, kurang beradab, orang yang sudah ditentukan oleh Allah dalam suatu keadaan atau pekerjaan, misalnya berdagang, dia ingin pindah ke pekerjaan lain atau ke usaha lain, itu orang yang tolol, orang yang bodoh. Tapi ingat, tidak haram, hanya kurang beradab, kurang baik. Tapi kalau bagi wali Allah, orang-orang soleh, orang sudah dekat kepada Allah, orang sudah mengenal Allah, mereka menganggap itu dosa. Wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha mengetahui. Silakan Ibu, Bapak, Ustaz. Selanjutnya kita doa. Masya Allah, nikmatnya enak hati ya. Kalau miskin Bu, jangan minta kaya. Sampai Allah sendiri yang buat kita kaya. Karena itu nafsu. Udah apa yang ditakdirkan Allah, ridho. Bu, ada nggak Ibu jaminan kalau misalnya Ibu kaya, Ibu akan taat? Nggak ada kan? Mantap, nggak ada Ustaz. Kalau ketika miskin, udah nikmat ibadah, tenang ibadah, rajin sholat, rajin cari ilmu, ya, bisa bersosialisasi bermasyarakat. Ketika kaya, udah nggak sempat lagi tuh, ya, ibadah, sholat, bersosialisasi bermasyarakat. Orang pada punya uang, banyak uang, apa penyakitnya? Bakhil, pelit,
hati akan cenderung cinta kepada duit, ya kan, kepada harta, pangkat, jabatan, kecuali orang yang beriman. Karena Nabi Sulaiman orang yang paling kaya kan, tapi dia beriman, ya, tapi dia beriman. Ada pertanyaan tadi? Jam 6 lewat, sikit-sikit lah. Oke, kalau nggak ada kita doa ya. Astagfirullah. Nanti yang hikmah yang ke-21. Ini ada banyak saya bawa. Silakan diambil ya, Bapak Ibu. Hikmah yang ke-21. Insyaallah yang akan datang hikmah yang ke-25. Masyaallah, alhamdulillah. Banyak yang kita dapat. Kalau kita bisa mengamalkannya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Najidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'mahu wa yakfi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu wa min ba'di jalali wa minka azim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan keberkahan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terprogram sahabat-sahabat. Dengan keberkahan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan keberkahan kemuliaan Syekh Imam Mu'attai Nasakanda. Ampuni ya Allah dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni sebesar apapun masalah mereka. Terima amal ibadah mereka, terima tobat mereka, kasihanlah mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami yang telah mendahului kami. Jauhkan mereka dari siksa kubur, jadikan kuburan mereka taman-taman surga. Tempatkan mereka di surga, sebagai surga ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, mohon ya Allah. Ampuni dosa dan maksiat kami ya Allah. Ampuni sebesar apapun masa lalu kami. Terima amal ibadah kami, terima taubat kami. Kasihanilah kami ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, tolong ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh-solehah. Jauhkan kami dari musibah dan bala bencana. Ya Allah, ya Allah, tuntun hati kami agar bisa istiqomah di jalan, agar bisa selalu mengingat, agar bisa selalu berselawat kepada Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bila di antara kami, keluarga kami, jemaah ini, saudara kami ada yang sakit, mohon ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah, beri kesembuhan kepadanya ya Allah. Bila ada mendapat kesulitan hidup, mohon ya Allah, angkat kesulitannya ya Allah. Ganti musibah yang dialami dengan yang lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum.